wa nadillah ya Allah. Hadratul muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 ketentuan yang tadi tidak boleh terdapat dalam hewan kurban yang kita ingin kurbankan. Ya, yang ulangi secara singkat. Yang pertama itu ya, ialah binatang kurban yang auraul bayin. Auraul bayin awaruha, yang cacat sebelah matanya atau kedua matanya. Wal maridatul bayin maraduha, yang jelas penyakitnya. Kan penuh model penyakit bembek nih binatang kurban itu. Si penyakit kulit itu seram sekali rupanya kalau binatang kurban itu, si kurek-kurek. Itu kalau bisa jangan seperti itu ya binatang kurbannya. Jadi dianjurkan binatang kurban itu yang sehat. Kalau kambing itu yang memiliki tanduk. Ini dianjurkan seperti itu. Yang telinganya enggak ada yang tepong. Ya. Tambahnya seperti itu. Jadi cari telinganya itu senulak tuwe atau lidahnya yang tidak rusak juga. Jadi si mokoh dianjurkan, semakin mokoh semakin bagus. Sehingga nanti kita berharap kepada panitia agar bisa mencarikan kita binatang kurban yang mokoh seperti itu, yang gemuk-gemuk. Karena lebih banyak dagingnya, maka akan lebih banyak orang yang akan mendapatkan manfaatnya. Itu tujuan ya kan binatang kurban itu. Jadi kan laguan mokoh kencang itu kan tergantung harga ya. Nah, misalkan nanti disebutkan grup-grupnya itu ya. Nanti apakah grupnya ini maunya yang sedang-sedang saja atau mau yang mokoh-mokoh ya. Kalau mau yang mokoh carikan dirinya sendiri silahkan ya. Kalau mau dicarikan juga nanti panitia insyaallah akan membantu untuk mencarikan. Intinya semakin gemuk binatang kurban itu semakin bagus ya. Beda lamun manusia lamun mokoh lalu susah. Dena bunguit. Jadi lamun manusia lihat tanawnya lamun dadara biasanya kurus-kurus saudara. Dagu lamun mah merari. Merebeli-beli dream. Kalah dengan Arab, dia tahu ngatur diina. Ya. Ini dia. Jadi kalau binatang kurban itu disunatkan yang mana? Yang besar-besar. Semakin mokoh, semakin bagus. Itu dia. Nanti kalau ada yang misalkan satu grup itu mau cari yang mokoh, berarti konsekuensinya harus berani menambah. Kan seperti itu. Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah, dan yang terakhir sekali sebelum kita masuk nanti pada pembahasan tata cara pemotongan, waktu pemotongan kurban dan sebagainya insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya. Maka ketahuilah binatang kurban itu unta dan bakar itu bisa dipatungin ya. Bisa kita iuran. Iurannya itu terbatas kepada 7 orang saja. Lebih daripada 7 tidak boleh ya. Adapun kambing atau domba itu cukup dengan 1 saja ya. Adapun ada hadis yang mengatakan Rasulullah dulu mengorbankan ya setiap tahunnya itu 2 domba. Yang satu diniatkan untuk diri beliau dan keluarga beliau, yang satu diniatkan untuk semua umat beliau yang belum berkorban ya. Maka dalam mazhab Syafi'i itu hanya perwakilan saja yang dimaksudkan. Jadi pahalanya, ingat pahala ya. Pahalanya itu kalau pelungu dan niatkan untuk 100 misalkan keluarganya boleh. Tapi pahalanya saja. Nah, tapi kalau diniatkan untuk kurban tidak boleh. Ya, dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Beda dengan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali boleh 1 sapi diniatkan untuk semua keluarga. Boleh. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak. Akan tetapi keluarga yang dimaksudkan di sini itu terbatas kepada orang yang berada di bawah tanggungan kita. Itu dia.
ya. Dan sikit balik kan cerita dengan si masih dalam pembiayaan te, dengan tua te, anak jarin te, adin te, ya, iparan te, bopuk te, balok te, umpamanya seperti itu. Ini dia. Dan nanti mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang juga bagaimana hukumnya berkurban untuk orang lain. Seperti orang yang tidak ada di tempat kita ataupun orang yang sudah meninggal dunia. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jemaah sekalian, isi lamang pengajian, isi kajian yang isi Ustaz dulu. Di antaranya 4 macam korban, 4 macam hewan kurban si kanggo disembelih. Si pertama unta si umur 6 tahun. 56 tahun unta baru kanggo disembelih. Si kedua sapi Bebek, kemudian kambing si berumur 3 tahun. Si keempat domba si berumur 2 tahun. Nah, yang bukan korban. Terus dari sebab musim antara si 4 ini kode luang kanggu nina tuama. Lagu sudah abdal sima sampai dulu. Kemudian korban itu jadi wajib ketika dinazarkan. Yang menazarnya wajib tentunya yang korban ini. Nah, ini. Terus 4 syarat si dina kanggo arah le hewan si korban. Si pertama cacat medana salah sai atau keduanya. Ini yang kanggo. Si kedua hewan si sakit. Entah temen sakitnya yang jelas sakit. Si kedua cacat cacat naina. Nah, ini 4 hewan si sangat payah atau kurus. Nah, ini 4 syarat ini diganggu arah oleh hewan kurban. Nah, di antara sekian penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Mu'alim, mungkin arah si kurang pas atau kurang jelas, sila terdalam dalam sini jawab. Jadi jawab ini mewakili cukup 3 orang mungkin, kalau mungkin orang lain. Allah ya. Betul juluk. Ada juluk dah. Nah, lain. Pertanyaan dengan hamba Allah Sofiah Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang bernazar dalam berkurban tidak boleh makan daging korban. Jadi kalau berkorban niatkan karena Allah Subhanahu wa taala itu Jadi kalau berkorban niatan karena Allah Subhanahu wa taala itu boleh makan daging kurbankah? Dan berapa ukuran yang boleh dimakan? Terima kasih. Ya. Selain Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya 2 pertanyaan Cukup berarti 2. Salawat. Di dalam kita bersalawat boleh apa enggak kita tidak mengucapkan kata sayyidina? Sayyidi. Ya. Yang kedua, kanggo kita nerima daging korban padahal kita berkorban tapi dari luar niki kamu kata daging korban lagu lama luar ada korban kami itu nah kanggo pendek terima Ya. Cukup? Yang terakhir mungkin?
Nah, nasi matur. Sangat ngorban ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sapi, unta, domba dan kambing. Mungkin ampuna dengan si korban kau, apakah aku ingin korban? Kau deh. Ya. Ya, sana beda lah dulu jadi daya sama aku sudah dibongkar. Nah, ini 4 pertanyaan. Ya. Dia kembali. Ampun, baru ke penunjuk beli ya. Lanjut, angkat nih. Nah, sila. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biar mengapa masalah pada teori yang benar inada parahnya semasa dalam kemudian yang orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Pertanyaan si pertama mungkin nanti sama dia dengan jawab pertanyaan si kedua nggih, tapi bagian yang keduanya. Seke ini pertanyaannya. Bagaimana dengan orang yang berkurban yang karena Allah? Ya, orang yang berkurban karena Allah, boleh enggak dimakan dagingnya? Atau kita yang berkurban itu mendapatkan jatah kurban, hewan kurban lekan luar. Pahit temu apa berkorban nih, lagu sadene itu lekan luar. Ngombe buat kok yang pertama tadi itu ya, nazar ya. Oh ya. Hadratan muhtaramin rahimakumullah. Kalau pertanyaannya terkait dengan kurban yang didasari dengan nazar, maka jelas ya, jumhurul ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh bagi seseorang yang bernazar itu untuk memakan daging hewan kurbannya. Tidak boleh sama sekali. Nah, sekarang kalau pertanyaannya kita ngurban karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kurban itu disandarkan kepada Allah, maka memang harus kepada Allah. Karena ini ibadah, ya. Ibadah itu tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Ku ngorban misalkan karena cewekku, nena kanggo harus karena Allah selapuna. Ya. Semua ibadah itu dipersembahkan kepada Allah. Ya apa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selapuna lillah. Semuanya karena Allah. Tidak boleh ya ada tujuan dalam ibadah itu selain daripada Allah. Nah, ibadah yang ditujukan selain kepada Allah itulah ibadah yang sia-sia, asin-asin, ya. Sia-sia ya ini. Jadi dendek, semua ibadah itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia diniatkan karena Allah, maka tidak akan kepada nazar. Korban karena Allah. Memang korban itu untuk Allah. Yang dimasukkan nazar itu adalah kalau ada daripada sandaran perbuatan itu berunaran nazar. Misalkan disandarkan kepada dirinya, lamun ku sehat doang jemaah ini kumilu ngorban. Sehat dia, ya, maka dia berkorban disandarkan kepada kesehatannya. Lamun ku doang wisuda ini, ya, sebelum lebaran haji ini ku ngorban. Nah, ketika dia dapat wisuda, dia wajib kurban karena disandarkan ya nazar ini, ya. Jadi sesuatu yang sudah diperoleh itu dibayar dengan janjinya itu. Ya, kalau bisa hindari beribadah karena nazar. Kalau bisa kumbena karena teprekengan namanya itu, ya. Berarti lamun sampai ke meletan dia temele ibadah. Ya kan? Lamun ku mau duang jemaah wisuda, ya, ku benazar. Ku ngorban. Ternyata dia
Dia mau sudah, padahal arah kepeng nah urung yang milu ngorban. Nah ini dia. Jadi lamun sampai doang, sampai yang doang kemauannya kemudian baru ampona pon ibadah. Nah ini dia tempat kurang kurang mantap nah. Jadi lillahi taala sudah ya, ku lulus kende ku lulus, ku sehat kende ku sehat, ku mau kende ku mau kurban jikalau ada kelebihan rezeki seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan dagingnya itu? Nah, bagi orang yang bernazar tadi saya disampaikan dana kanggo ngelorang dagingnya ino. Meskipun mau mengambil kulitnya saja tidak boleh. Ya. Ini bagi orang yang kurbannya itu didasari karena nazar. Kalaupun orang yang tidak bernazar, maka arah pembagian daging kurban itu sepertiga untuk yang berkurban, ya, untuk yang berkurban, sepertiga itu untuk fakir miskin, sepertiga lagi untuk hadiah. Artinya apa? Hadiah itu bisa kepada orang kaya juga. Jadi pelungguh meskipun berkorban boleh mendapatkan daging kurban. Lamun sade, dendek nodong. Kan aku mau besok kun ini petugas sih. Nah, dia sampai ngono kana ya. Jadi boleh peruntuk itu peruntukannya. Tetapi dianjurkan lebih banyak kepada fakir miskin. Tapi kalaupun memberikan tetangga kita ya sebagai hadiah boleh. Dibolehkan di sana. Itu dia. Jadi sepertiga bisa dikonsumsi pribadi, sepertiganya untuk fakir miskin, sepertiganya untuk hadiah boleh. Jadi seperti itu. Nah, jadi sepertiga yang nanti dibungkuskan pelungguh itu boleh pelungguh hadiahkan, boleh kepada tetangga, kepada saudara, pelungguh makan juga boleh. Ya, tetapi kalau itu diberikan lagi kepada orang lain, maka lebih bagus, lebih banyak orang yang menikmati daripada daging kurban kita. Ya, pernah seri mokoh, seri bagus, manong pernah. Nah, lanjut pertanyaan yang kedua. Terkait dengan salawat. Ngumbe salawat. Pertanyaannya sebelum ia ngorban lebihan kupon dengan dua. Makanya kan itu ya kan? Iya. Sudah dua. Udah masuk jawaban yang kedua itu ya. Jadi itu si ngorban ini mau kupon ya kan masjid misalkan. Ya. Kanggo apa ndek? Kanggo. Kan mampu itu ngorban, kan jebur arah hadiah. Ya, diberikan bagi orang dengan si ngorbanang ini dan si berkorban memberikan kepada kita. Jadi misalkan pelungguh ngorban, pelungguh berikan tiang, ya melalui daging korban pelungguh deh, boleh tiang terima, boleh tiang makan, ya boleh. Meskipun tiang juga berkorban pada hari yang sama, gitu. Kan itu kan sapi pelungguh, yang tiang korban sapi tiang, ya. Pelungguh korban sapinya silakan dibagi-bagi nanti daging kurbannya. Tiang yang korban onta juga seperti itu, ya. Bagi-bagi nanti dagingnya seperti itu. Tiang berikan lagi pelungguh sama aja tulak bari, tulak ketuk-ketik, pelungguh nyadi tiangnya di pelungguh deh, boleh. Karena peruntukannya itu diperbolehkan ke sana, ya. Peruntukannya itu diperbolehkan ke sana. Lanjut, pertanyaan yang ketiga, bersolawat dengan menggunakan sayyidi atau tidak menggunakan sayyidi, kanggo apa ndek? Kanggo. Menggunakan sayyidi atau tidak menggunakan sayyidi, kanggo. Dalam kitab Fiqhul Islam Adillatuhu terkait dengan solawat khusus menggunakan sayyidi, ya, dibahas di sana itu menurut pendapat Imam Syafi'i dan Maliki, ya. Syafi'i dan Maliki, beliau itu menganjurkan menggunakan sayyidi. Silakan buka di Fiqhul Islam Adillatuhu, ada di sana itu. Khusus bab sayyidi. Meskipun sayyidi itu diucapkan di dalam salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan yang datang dari Allah tidak pakai sayyidi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Enggak pakai sayyidi. Tapi
Imam Asy-Syafi'i ya dengan Imam Maliki kalau yang tidak khilaf itu menggunakan sayyidi meskipun dalam sholat itu dianjurkan. Dianjurkan hukumnya. Ngarang doang Ustaz ini sila yang berbahasa cari buka di Fiqhul Islam wa Adillatuh karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili ada di sana. Ya, ada di sana insyaallah ya. Atau kalau tidak di Syarhul Muhadzab kalau yang tidak salah, karangan Imam An-Nawawi ada juga di sana, ya. Terkait dengan pengucapan kalimat sayyidi di dalam salawat. Jadi mau menggunakan sayyidi atau tidak menggunakan sayyidi boleh. Si cengino dengan si denwah bersolawat. Mele tama syurga kanca Rasulullah lagu ne mele bersolawat. Nah ini dengan si cengi dan sing ini ongkon ini, ya. Jadi Ustadz menggunakan sayyidi atau tidak menggunakan sayyidi? Kalau tiang pribadi memilih menggunakan sayyidi, ya, meskipun dalam salat, ya. Yo kan derani ngono kunde beribadah ada rujukannya Imam Syafi'i rujukannya. Kalau nanti misalkan dituntut, ya saya akan menuntut Imam Asy-Syafi'i. Kan saya melaksanakan dari apa yang disampaikan. Sementara beliau itulah tabi'ut tabi'in, ya. Orang yang masih masuk dalam urutan yang boleh dicontoh, yang harus dicontoh. Dari, melalui perkataan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul qarni, ya. Sebaik-baik orang itu adalah yang pada masaku thumma yalawnahum dan Imam Asy-Syafi'i termasuk di antara orang-orang yang boleh diikuti di sana. Karena beliau itu termasuk di antara tabi'ut tabi'in seperti itu. Lalu pertanyaan yang ketiga apa baru pertanyaan pelunggu dah? Kau oh ya betul. Kalau apa bahasa Indonesia kau? Kerbau. Ya. Kerbau. Boleh enggak kerbau? Jadi apa bedanya kau kanca sampi? Entah ya bedangan kau? Iya, hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kalau dia masih sebangsa dengan sapi, maka boleh. Lamun sebangsa kanca sapi. Nah, beda kalau misalkan pelunggu itu mau mengatakan jaran. Kanggo dia tengorban jaran, jelas beda. Jenisnya beda. Gennya beda ini, ya. Atau misalkan tengorban itu berdua itu tirek lebale. Kanggo ke kan mirip dengan onta kan? Tirek dinosaurus si pleno. Ya. Iya. Kanggo ndek beda jenisnya itu. Nah, lamun pada jenisnya maka seperti padi ataupun gandum. Boleh, ya. Jagung beda. Padi, gandum kan mirip dia ya. Nah, kalau sapi sama kerbau ini kalau satu jenisnya maka boleh. Pemanfaatannya juga boleh. Sama kan? Digembala juga sejenisnya. Maka boleh. Tapi untuk lebih jelasnya insyaallah pada minggu yang akan datang ingatkan tiang lagi terkait dengan kerbau. Karena kalau kita berbicara hadis yang sharih, yang jelas disebutkan di dalam hadis itu yaitu onta, bakar itu sapi, ya. Nanti kita cari bahasa Arabnya kau itu apa nanti ya? Kerbau itu. Nah, kalau dia pada pedes berarti nanti kan. Nah, terus yang ketiga adalah kambing dan yang keempat domba. Nah, kambing sama domba ini disebut beda di sini dia ini kan. Kambing sama domba karena jenis. Kibas kan beda dia kan? Nah kalau sempi kencekau ini insyaallah nanti tiang ya pada minggu akan datang tolong diingatkan. Nah kalau dia sejenis persiapkan sudah kerbaunya nanti ya kita korban dia di sini nanti. Lanjut yang terakhir terkait dengan menyembelih anak sapi yang hamil itu ya yang dikandung itu ngumbing kutu nyembelih pada ndek. Maka lamun sugul ino selamat lamun dia mati anak sempi ino atau anak onta itu maka dia disembelih
ngombe kota nyembelih ya, pada aturan nyembelihnya, pada marainana. Akan ngombe si pas kota nyembelih, insyaallah kan pada pertemuan yang akan datang kita bahas tata cara menyembelih ya. Belum nyampe di sana. Kenapa? Kan tadi yang nazar. Yang nazar. Kalau yang enggak nazar makruh, tidak boleh, artinya bukan makruh sih, tidak dianjurkan mengorban sapi yang hamil. Kalau tidak nazar, ya, maka tidak dianjurkan untuk menyembelih sapi atau onta yang hamil. Dan nanti kalau dia keluar anaknya itu enggak wajib disembelih. Kalau enggak nazar. Kan den sadi menyembelih sempi sinina atau onta sinina karena lamun sempi lamun betian ino dagingnya kurus, dagingnya becik, nutrisinya banyak disedot oleh anaknya ngenungkuna. Sehingga kita tidak dianjurkan untuk mengorban hewan yang dalam keadaan hamil. Jadi si masih ting-ting, kayak gitu ya. Si masih teman berdua isi itu cari sempi, kenca, unta ataupun bembe ya. Jadi seperti itu. Wallahu taala a'la wa a'lam.